Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khotib mengajak kepada diri khotib sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan dan senantiasa memperkuat takwa kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena kita bercita-cita untuk mati, untuk wafat sebagai seorang yang bertakwa dan sebagai seorang yang berislam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kembali saya mengajak kepada diri khotib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kenapa sholat subuh berjamaah itu penting? Akan kami uraikan beberapa manfaat dan pentingnya sholat subuh berjamaah. Yang pertama, menjaga sholat subuh akan menjamin untuk seseorang bisa masuk surga. Sebagaimana sebuah hadis sahih dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sholla bardaini dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat bardain. Bardain itu dari kata barid, artinya dingin. Jadi dua waktu dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Riwayat Bukhari. Kedua, manfaat sholat subuh yaitu yang menjaga sholat subuh akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata lidulu'i syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dalam sebuah hadis selanjutnya disebutkan, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua waktu sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Demikian kita dengar sekalian betapa dalam hadis-hadis sahih, termasuk dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan betapa banyak manfaat yang akan didapat oleh orang-orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kiat-kiat kita untuk mempermudah bangun subuh? Karena ada masa di mana kita mungkin ketiduran, mungkin kita sedang capek, banyak kegiatan. Pertama-tama, Rasulullah selalu menganjurkan bagi kita untuk tidur di awal malam dan tidak begadang, kecuali saat sangat benar-benar dibutuhkan. Diwariatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan banyak berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Umar bin Khattab pernah sampai marah memukul orang yang bergadang setelah isya, sambil beliau berkata, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Demikian contoh Rasulullah bagaimana menjaga sholat subuh, sehingga selalu menjaga agar tidur tidak sampai larut malam. Ini adalah sebuah sunnah yang utama yang mungkin banyak dilalaikan oleh kita, sehingga kita banyak berbicara, ngobrol sampai jam 2, jam 3, jam 1, sehingga melalaikan sholat subuh. Kemudian yang kedua, menjaga adab islami sebelum tidur, yaitu selalu menjaga wudhu, kemudian membaca ayat kursi, membaca 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Falak, dan An-Nas, lalu kita usapkan ke bagian tubuh kita, dilakukan sebanyak 3 kali. Ini adalah sebuah sunnah yang insya Allah sahih, yang bisa kita praktekkan juga. Kemudian kita baca doa sebelum tidur, sangat sederhana, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau Bismika ahya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Yang artinya adalah dengan menyebut namamu ya Allah, saya mati dan saya hidup. Seperti itu yang diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari. Ketiga, kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menggunakan alat-alat pengingat seperti alarm atau handphone. Sebagaimana pengingat ini di zaman Rasulullah ada, yaitu ayam jantan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencaci ayam jantan, karena ayam jantan itu biasanya membangunkan untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi kaum muslimin sekalian, mari kita menunaikan sholat berjamaah di masjid dan memakmurkan masjid. Dalam sebuah ayat Quran dinyatakan bahwa innama ya'muruna masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Kalau diartikan secara sederhana saja, innama ya'muru, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidlah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dibalik berarti bagi yang tidak memakmurkan masjid bagaimana? Nah, artinya silahkan disimpulkan sendiri. Dari kata-katanya kita bisa lihat innama ya'muruna masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu silahkan dicari di Al-Qur'annya, letter luck-nya seperti itu. Jadi kita tidak berani menyimpulkan, tapi kata-katanya innama ya'muruna masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid man amana billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi itu adalah sebuah pertanda bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itulah adalah orang yang beriman. Sehingga sangat rugi bagi kita ketika kita dalam kehidupan kita tidak bisa memakmurkan masjid. Dari Buraidah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata,
bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah baginya pahala sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah maka baginya pahala seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi. Marilah khutbah Jumat ini menjadi koreksi bagi khotib pribadi dan bagi rekan-rekan sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita makmuran masjid-masjid kita. Di wilayah kita lihat di Kabupaten Sumeneb ini masjid besar-besar, indah-indah, sangat representatif karena memang kita menyadari semangat keislaman masyarakat Sumeneb luar biasa. Tinggal kita meningkatkan bagaimana kita memakmurkan masjid. Dari dengan jarak yang demikian dekat masjid banyak, itu bukan suatu kesulitan bagi kita saat ini. Ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa dzarul fawahis ma dhuhara wa ma baton wa hafidhu ala taati wa huduri jum'ah wa jamaah wa'lamu annallaha amarukum bi amri bada'i fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mengakhiri khutbah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna rabbana dhalamna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran ama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra Rabbana afriq alaina sabra waqsuna atamana waqsuna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.